بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, dalam agama Islam melakukan mandi setiap hari selain untuk menjaga kebersihan, namun mandi merupakan salah satu upaya untuk menyucikan diri kita baik dari hadas besar ataupun hadas kecil, sehingga ia diperbolehkan melakukan berbagai macam ibadah yang disyaratkan harus dilakukan dalam keadaan bersih dan suci. Maka oleh sebab itu, mandi merupakan suatu keharusan yang dilakukan setiap hari agar tetap bersih dan suci setelah melakukan aktivitas seharian. Namun di dalam agama Islam sendiri ternyata ada banyak hal-hal yang dianjurkan ataupun diperbolehkan, dan ada juga hal-hal yang sangat dilarang bahkan sangat tidak dianjurkan. Dan begitu juga dalam melakukan mandi, karena ternyata ada beberapa waktu yang justru dilarang melakukan mandi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu di dalam video kali ini saya akan membahas inilah akibatnya jika seseorang nekat melakukan mandi di waktu asar. Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan, sehingga tak heran jika semua hambanya sangat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian dirinya baik secara lahir ataupun batin. Dan salah satu cara untuk membersihkan diri kita dari kotoran dan najis ataupun dari hadas besar, seorang muslim sangat dianjurkan untuk melakukan mandi dalam setiap harinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau telah mengajarkan kepada kita tentang tata cara mandi yang benar, yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam prakteknya tidak cukup dengan melepas pakaian dan kemudian langsung menyiramkan air ke tubuhnya saja, namun ada beberapa aturan yang mesti kita perhatikan. Yang pertama yaitu dimulai dengan menyiramkan air ke telapak kaki terlebih dahulu, lalu kemudian ke betis, paha, perut, dan juga ke atas pundak kita. Kemudian yang kedua, setelah melakukan beberapa hal tadi, diamkan sejenak terlebih dahulu selama 5-10 detik sampai terasa seperti ada uap yang keluar dari ubun-ubun kita. Dan kemudian yang ketiga, barulah kita boleh melanjutkan mandi seperti mandi biasanya sampai selesai. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu hikmah melakukan mandi dengan cara-cara mandi yang benar bertujuan untuk menghindari retaknya pada tubuh kita,
seperti halnya gelas yang diisi air panas, jika langsung diisi dengan air dingin, maka pasti akan retak dan juga pecah. Sehingga karena tubuh manusia pun lebih cenderung panas, maka saat kita melakukan mandi, sebaiknya tidak langsung menyiramkan air ke seluruh tubuh kita, namun dimulai dari urutan pertama, kedua, dan juga urutan ketiga terlebih dahulu, karena hal ini bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di dalam tubuh. Namun selain memperhatikan tata cara mandi yang benar agar tubuh terhindar dari berbagai masalah kesehatan, penting juga kita memperhatikan waktu mandi yang dianjurkan dan waktu mandi yang dilarang di dalam Islam. Karena ada 3 waktu mandi yang tidak dianjurkan dan sangat dilarang dalam Islam, karena mandi pada 3 waktu tersebut bisa berakibat fatal dan bahkan bisa menyebabkan kematian mendadak. Berikut ini 3 waktu mandi yang dilarang dan bisa berakibat batal bagi kesehatan. Waktu mandi yang dilarang yang pertama yaitu mandi setelah Isya hingga jam 12 malam. Karena menurut pakar kesehatan mengatakan bahwa setiap waktu setelah sholat Isya itu merupakan waktu yang sangat penting bagi jantung kita untuk melakukan istirahat. Sehingga melakukan mandi di waktu ini dipandang bisa merusak jantung seseorang, bahkan hal ini bisa menyebabkan seseorang rentan terkena penyakit rematik. Maka oleh sebab itu, sebaiknya jika seseorang tidak dalam keadaan maldorot, melakukan aktivitas mandi di waktu ini sebaiknya kita tinggalkan, karena hal itu bisa membahayakan bagi tubuh seseorang, seperti bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada tubuh dan bisa menyebabkan ototnya menjadi kaku. Namun meskipun hal ini tidak dianjurkan, apabila seseorang dalam keadaan maldorot dan diharuskan melakukan mandi pada waktu tersebut, maka sebaiknya mandi dilakukan dengan menggunakan air hangat. Kemudian waktu yang dilarang yang kedua yaitu mandi di waktu maghrib atau sekitar jam 6 sore hingga sampai jam 7 malam atau waktu Isya. Karena menurut hasil penelitian mengatakan bahwa pada waktu ini kondisi jantung masih dalam keadaan lemah, sehingga jika seseorang nekat mandi pada waktu ini, maka bisa menyebabkan resiko terkena penyakit paru-paru basah. Sehingga jika seseorang tetap nekat melakukan mandi pada waktu ini, maka resikonya akan menyebabkan jantungnya menjadi kaget, sehingga hal ini sangat berpotensi menyebabkan kematian mendadak. Karena menurut para pakar kesehatan mengatakan bahwa pada waktu ini tubuh kita sedang dalam kondisi panas, sehingga jika langsung terkena air dingin secara mendadak, maka hal ini bisa menyebabkan terjadinya masalah yang serius yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan tubuhnya. Kemudian waktu mandi yang dilarang yang ketiga yaitu mandi di 30 menit setelah asar. Karena pada waktu ini diyakini bahwa suhu tubuh seseorang sedang meningkat, sehingga sangat tidak dianjurkan melakukan mandi pada waktu ini, karena jika nekat melakukan mandi pada waktu ini, maka bisa menyebabkan muncul rasa lelah dan letih, dan bahkan bisa menyebabkan resiko kematian mendadak. Bahkan menurut sebagian orang mengatakan bahwa jika seseorang nekat mandi di waktu ini dengan menggunakan air dingin, maka otomatis jantungnya akan berdebar dengan cepat, sehingga orang-orang yang memiliki masalah jantung sebaiknya harus lebih berhati-hati melakukan mandi pada saat ini. Maka jika seseorang tetap ingin melakukan mandi setelah sholat asar, yang mana pada waktu ini kondisi darah dalam tubuh sedang dalam keadaan panas, maka sebaiknya lakukan tata cara mandi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan membasuh kaki dan betis terlebih dahulu,
dan kemudian kita diamkan beberapa saat. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, semoga dengan adanya video ini menjadi wawasan dan pengetahuan bagi kita semua agar kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan segala hal. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.